Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari kita menyembahkan sebab kita kebutuhan Tuhan. Pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwa kami Tuhan, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku, Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu. Ya, mengutamakan Engkau, mengutamakan Engkau Yesus, lebih dari dunia ini. Aku ingini, yang ku ingini Engkau saja. Dalam kehendak rencana-Mu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau Tuhan Yesus,
kerinduan hatimu. Mutiara tak bernilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau tahu sekali hidup kami ini semua darimu, olehmu, kepadamu, dan bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami menikmati Engkau Yesus. Biarlah kami semua tak terkecuali mengalami perjumpaan pribadi dengan sebab kami datang Tuhan dengan satu tujuan, menyembah, menjumpai-Mu ya Yesus, penebus kami yang hidup. Haleluya. Kami akan buka hati kami terus bagimu. Berbicaralah terus Tuhan pada setiap pribadi kami tak terkecuali. Nyatakan maksud-Mu dan kehendak-Mu. Haleluya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Kami siap dipulihkan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, baik. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Baik, senang sekali pagi hari ini saya bisa melihat saudara-saudara yang setia dan kita berbakti beribadah bersama. Haleluya. Sebelum saya memulai sampaikan khotbah pagi ini, saya ingin sampaikan kesaksian. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu dalam sebuah perjalanan saya berkendara bawa sipir menuju sebuah pertemuan Asosiasi Pendeta Indonesia. Jalan pagi itu saya dalam berkendara itu menikmati, tiba-tiba saya menyebutnya itu sebagai pengalaman pribadi ya, berjumpaan dengan Tuhan. Saya mendengar sama seperti yang dahulu pertama kali saya dengar ketika diselamatkan dari tawuran pelajar. Saya mendengar beberapa kali, dan ini kesekian kalinya saya mendengar suara yang sama dengan nada yang sama. Lembut saja dia berkata, "Aku mengasihi." Wow, aku mengasihi. Oh, itu sesuatu banget buat saya. Anis, aku mengasihi. Dia tahu apa yang ada di hati. Dia tahu apa yang sedang dibunuh. Dia tahu cerita hidup saya. Tetapi hari itu, pagi itu, saya mendengar. Anis, aku mengasihi. Wah, saya ingin saudara mengalami, mendengar Tuhan berkata kepada saudara secara pribadi, menyebut nama saudara dan berkata, "Aku mengasihi." Oh. Saudara, menjadi orang yang dikasihi itu luar biasa, saudara. Kalau saudara punya kekasih, punya pasangan, ya, suami atau istri yang berkata, "Aku mengasihi," itu sesuatu banget, saudara. Dan saya mendengar, Aris, aku
mengasihi. Wah, itu sesuatu banget. Sudah deh, sepanjang jalan itu saya hancur hati. Masih tetap konsentrasi, lihat kendaraan ya jalan, dan saya hancur hati. Ya, luas saja apa yang dikatakan. Dan hanya yang saya dengar berkali, aku tahu, aku mengasihi. Haleluya. Dan beberapa waktu selanjutnya, seorang WA saya, entah itu sebelum atau sesudah, seorang WA saya menanyakan kabar. Lalu berikutnya dia berkata, sudah hampir berapa bulan saya tidak melihat channel YouTube GSGA. Sejak pandemi saya melihat dan kami sekeluarga mengikuti. Saya nggak sangka dia WA. Dia nggak ada di Indonesia, saudara. Dia ada di Amerika. Kami sekeluarga sejak pandemi, karena kita mulai Maret 2020, kita mulai masuk YouTube dan siaran. Dan kenapa? Dari saya katakan kamera hilang. Lalu kemudian, oke, cari tahu deh berapa harga kamera sebenarnya. Singkat cerita begitu, ya. Saya bicara sama Bintang cari tahu Bintang kamera. Ya termurah saja tapi bagus. Lalu Bintang kasih tahu, dia searching, ya Google. Harganya 5 sampai 6 juta. Lalu di atas itu 10 juta. Lalu si Bintang kasih tahu. Lalu saya kirim screenshot itu, saya kirim itu ke orang itu. Oke, terima kasih Om Aris. Berikutnya 2 hari kalau tidak salah, dia WA saya lagi dan katakan, saya sudah hubungi penjualnya langsung. Lalu dia screenshot itu fotonya dan dia tunjukkan, ini yang saya mau beli, kamu pakai. Dan harganya bukan 5-6 juta, harganya bukan 10 juta, harganya 17 juta. Itu di luar ekspektasi saya. Lalu ini bukti pembeliannya, silakan diambil. Itu ada di daerah Blok M. 2 hari setelah itu saya ke sana dan saya ambil. Dan saya cerita sama Bintang, bisa dipakai nggak? Oh bisa, tapi kurang alatnya, ini perlu beli, ini beli. Saya waduh, dari mana ya? Ya sudah ditunda. Seminggu berikutnya, lewat hari Minggu, dia WA. Oh saya belum ketemu di channel GSGA, masih yang lama. Oh ya terkendala. Nanti hari Minggu, setelah kami siapkan semua yang kurang, ya, dan juga tim media kami sedang beradaptasi dengan kamera yang baru. Dan dia katakan, oh ya kami tunggu ya hari Minggu. Dan hari ini kamera itu sudah sepasang. Merekam dan selesai ibadah akan diupload ke YouTube. Sudah. Ibadah kita dinantikan. Dan banyak orang diberkati. Yang terjauh di Amerika. Anak-anak kita, anak rohani kita di Amerika. Anton yang dari sini sekarang jadi ketua BPD GSGA Kalbar. Dia selalu melihat, menjadi selalu inspirasi untuk khotbah-khotbah yang disampaikan.
juga yang dihias Mayor Anthony. Ya. Demikian juga di tempat-tempat yang lain. Adalah beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita terus bergairah untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Bisakah saudara angkat tangan saudara dan dengarlah. Bukan aku mengasihi Ibu Yesus, bukan. Tapi dengarlah. Ia menyebut nama saudara dan ia berkata, aku mengasihi. Angkat tangan saudara dan sejenak rindukan itu. Seperti yang saya sudah mengalaminya. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Hari Jumat yang kemarin, pujian terakhir itu, saya kirim ke Oni. Oni, ini request saya, angkat pujian ini. Pujian yang terakhir itu adalah ungkapan hati. Hanya Yesus yang melebihi segalanya. Menikmati hadirnya, hidup di dalam kehendaknya, dalam pimpinan rohnya, dan tuntunan firman-Nya. Oh, itu pujian semua syair kata-katanya. Hari Jumat lalu itu bergelora. Dan saya, ini request saya. Dan Oni pilih tadi lagu itu. Saudara-saudara, memiliki kerinduan menikmati Yesus yang penuh kasih, hadiratnya, jamahannya, kemuliaannya yang menuntungi kita, di mana kita ada di dalam naungannya. Yesus sebelum dia disalibkan, dalam doanya, ketika dia memandang Yerusalem, 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 betapa aku rindu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya dalam tepak sayap. Yang lebih dahulu merindukan kita Tuhan Yesus. Yang lebih dahulu mengasihi kita Tuhan Yesus. Apapun keberadaan kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Dia merindukan kita ada di dalam tepak sayapnya, dalam perlindungannya. Setan, si pendakwah keji itu, yang menghancurkan iman kita, yang menghapus firman Tuhan dari roh hati kita, diganti dengan dakwaan-dakwaan keji yang ia suarakan di dalam telinga batin kita. Tetapi hari ini saya deklarasikan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Dan memiliki kerinduan untuk selalu, setiap hari, dalam setiap aspek kehidupan kita, merindukan kehadirannya. Ia hadir dalam hidup kita, dalam cerita hidup kita, apapun itu. Kehadiran Tuhan adalah kehidupan kita. Toh nanti pada kekekalan kita akan bersama dengan Dia. Amin. Dalam kemuliaannya. Dan persiapannya itu sekarang. Waktu yang singkat ini adalah persiapan untuk kekekalan. Jangan sia-siakan waktu yang singkat ini, sehingga kita tidak ada dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Gunakan waktu yang singkat ini semaksimal mungkin, agar kita tidak keluar dari relnya, tapi kita tetap berada di pusat kehendaknya. Apapun yang kita jalani dalam hidup ini. Puji Tuhan. Amin. Baik, itu kesaksian Grill Khotbah. Ini jam 9. Ini kecepatan 10 menit waktunya. Ya.
Jadi jam 9 kurang. Dan saya ingin kita menikmati. Dengar Tuhan bicara buat saudara. Jangan dengar saya. Saya penuh kelemahan. Dengar Roh Tuhan yang memakai bibir yang lemah ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Haleluya. Ia ada di sini. Baik, bisa ditampilkan. Ini adalah khotbah minggu lalu. Hidup kudus sampai Maranatha. Saya sampaikan, apakah dibahas, saya kurang tahu. Hari Sabtu kepada kaum wanita, bahas ini, ulangi lagi. Dan saya harap itu dibahas di kaum wanita. Hidup kudus sampai Maranatha. 1 Korintus 16 ayat 22. Saudara baca ya. Saya sebutkan 1 Korintus 16 ayat 22. Saudara baca isinya. 1 Korintus 16 ayat 22. Saudara belum siap. Ya. Sebut ayatnya ya. Bisa terlihat? Oke. Ya. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Jadi memang terkutuk. Tuhan mengasihi kita kok. Setiap hari gratis oksigen dan kita nikmati berkatnya baru. Dia sangat mengasihi kita. Lalu kalau kita responnya dengan tidak mengasihi dia, ya kita menjadi orang terkutuk. Dan kalau kita mengasihi dia, maka kita menjadi orang diberkati. Maranatha itu kerinduan untuk selalu bersama Tuhan. Tuhan datanglah. Dalam Alkitab hanya satu kali dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Kata Maranatha. Satu kali saja. 1 Korintus 16 ayat 22. Hanya satu kali. Tetapi artinya ditulis di dalam Wahyu 22 ayat 20 sampai 21. Saya suka angka ini, angka 22 ya. Karena 22 tanggal lahir saya. Wahyu 22 juga ya, 20 21. Ia yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Itu minggu lalu yang menjadi tema khotbah. Dan hari ini klik. Saya akan lanjutkan dengan hidup kudus sampai Maranatha. Berkenaan dengan apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Perang yang berkecamuk dan dikhawatirkan, ditakutkan bahwa itu akan menjadi perang dunia ketiga. Dan itu belum selesai. Para pemimpinnya sudah tewas. Ya. Konon juga Perdana Menteri Israel, entah hoax atau bukan, Benyamin Netanyahu itu telah tewas juga. Itu belum ada kepastiannya, hoax atau tidak. Dan terus saling serang dan itu terjadi. Maka negara besar sekutu-sekutunya saling mendukung. Ya. Rusia terus dukung Iran, ya, support bantuan. Nanti kalau makin besar, Cina ikut mendukung Iran. Nah, itu bisa besar. Ya. Kita nggak tahu. Apakah kita harus berdoa, Tuhan beri damai, damaikan mereka supaya tenang. Ya, tapi memang salah satu tanda kedatangan Tuhan, salah satu tanda adalah perang. Bangsa kerajaan bagi lawan kerajaan. Itu sudah terjadi dari sejak Tuhan Yesus menyampaikan firman, perang itu ada. Ya. Tetapi yang sekarang ini adalah dampaknya bisa mendunia. Ya. Kalau itu terjadi, pencet saja dan nuklir, ya, itu bisa menghancurkan dunia. Ya. Dan saudara-saudara, hari ini saya berjudul siap sedia kedatangan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kedatangan Tuhan Yesus itu bukan berita yang menakutkan.
Kedatangan Tuhan Yesus harusnya berita yang membahagiakan kita. Karena kita akan bertemu dengan kekasih kita. Sebabnya saya di pendahuluan tadi menyaksikan bagaimana Tuhan berkata, aku mengasihimu. Dan saya menyaksikan, dan saya membagi saudara, dan memiliki kerinduan juga untuk hidup dekat dengan Tuhan Yesus, menikmati kasih-Nya. Kedatangan Tuhan Yesus bukan menjadi kita panik. Justru kita harus bersiap diri. Jangan dipengaruhi ketakutan dan kekhawatiran. Tapi menyiapkan diri. Kalaupun itu jadi Maranatha, terjadilah. Kalaupun tidak, kita tetap dalam keadaan siap sedia untuk hari dan saatnya. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini kita duga-duga nih. Perang ini mesti diduga-duga. Perangnya jadi besar atau tidak, nggak dapat memastikan. Dan kalau perang ini selesai, lalu keadaannya menjadi aman, damai, biasa, kita menjadi tidak berjaga-jaga lagi. Nah, bisa jadi saat itu kedatangan yang Maranatha. Jadi pesannya adalah siap sedialah. Klik berikut. Ready or not, Jesus is coming. Siap atau tidak, Yesus datang. Berita ini harus saya sampaikan kepada saudara. Dan harus menjadi perhatian buat saudara, agar kita tidak hidup seperti yang minggu lalu saya katakan, seperti orang-orang pada zaman Nuh, hidup tenggelam di dalam keseharian, kesibukan mereka, nggak peduli dengan firman Tuhan. Saya harus menyampaikan ini, mengingatkan. Dan kedatangan Tuhan Yesus, siap atau tidak, Dia pasti datang. Kedatangan Tuhan Yesus tidak bisa diprediksi waktunya. Minggu lalu saya coba terus dari sejak abad pertama, tokoh-tokoh siapa saja yang menetapkan tanggalnya, sampai berani tanggalnya, tahunnya ditetapkan. Dan berkali-kali saya sudah sampaikan itu minggu lalu, dan semua tidak terbukti. Karena itu Alkitab menekankan hidup berjaga-jaga. Ada beberapa, sebentar saya akan ungkapkan, ada beberapa tipe orang Kristen yang tidak siap ketika Tuhan datang. Ada 3 tipe hidup orang Kristen yang menggambarkan dia tidak siap kalau Tuhan Yesus datang hari ini atau kapan saja. Ketika Tuhan Yesus datang, ia tidak siap sebenarnya, dan pasti dia ditinggal. Dan tipe orang Kristen bagaimana? Yang pertama, orang Kristen yang suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 15-16. Saya garis bawahi saja, saya pilih kalimat intinya, yaitu engkau tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Engkau tidak dingin dan tidak panas, aku dan Yesus akan memuntahkan engkau dari mulutku. Orang Kristen ini ciri-cirinya ke gereja hanya kebiasaan, doa jarang, Alkitab hampir tidak dibaca, hidup rohaninya datar, gitu-gitu aja. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi juga tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus. Nggak sungguh-sungguh. Agamawi saja. Agamawi saja. Ya kalau lagi mau ke gereja, ya
kalau mendung, hujan, nggak jadi di rumah saja. Mudah itu. Dia siap untuk bayar harganya. Dia sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Suap-suap. Keadaan rohani yang datar. Biasa-biasa saja. Meninggalkan Tuhan, tidak tetap percaya Yesus. Tapi nggak sungguh-sungguh. Berdoa, rutin saja. Itu, kalau nggak ngantuk ya malam nggak usah berdoa. Kalau masih ngantuk, ya pagi, ya nggak dulu capek. Ya. Nggak baca Alkitab. Hanya kebiasaan saja sebagai orang Kristen. Agamawi. Belaka. Yang kedua, orang Kristen yang cinta dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau lengkapnya dalam 1 Yohanes 2 ini diceritakan bagaimana bangsa mengasihi dunia yang menjadikan dirinya musuh Allah. Ciri-cirinya lebih mengejar uang daripada Tuhan, lebih mengejar karir daripada panggilan Tuhan, lebih mengejar kesenangan daripada kekudusan. Tuhan hanya menjadi pelengkap hidup, bukan pusat hidup. Waspadai ini. Saya bukan sedang menghakimi saudara, bukan. Ini juga menjadi koreksian buat saya juga. Menyiapkan khotbah untuk disampaikan kalau itu belum hidup dalam diri, maka itu akan menjadi kering dan hambar. Tidak ada spiritnya. Orang yang tidak siap bagi kedatangan Tuhan adalah orang yang cinta dunia. Lebih mengejar uang daripada Tuhan. Ya, kita perlu uang. Saya perlu uang. Tetapi orang yang cinta uang, itu akar kejahatan. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Cinta Tuhan lebih dahulu. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Lebih mengejar karir daripada panggilan Tuhan. Lebih mengejar kesenangan. Pokoknya puas, memuaskan hawa nafsu ini daripada mengejar hidup kudus. Tuhan hanya di pelengkap hidupnya saja. Kita jadi seperti bos. Tuhan, gua perlu ini Tuhan. Tidak aja Tuhan ya. Kita hanya menyuruh-nyuruh Tuhan saja. Kita jadi seperti pesuruh. Tuhan, aku ini, kita perlu ini. Kalau nggak ada, ternyata tidak sesuai dengan harapan, kecewa. Lalu tinggalkan Tuhan. Tidak setia lagi. Yang ketiga, orang Kristen yang hidup dalam dosa tetapi tidak bertobat. Ibrani 10 ayat 26. Jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka dikatakan tidak ada lagi yang bisa mengampuni. Dia tahu dosa, dikerjain aja terus, tambok, bebal. Itu seperti Firaun. Itulah pertama.
Musa datang, ya deh, silakan pergi, ya, dia tetap ampun. Tulah kedua, datang lagi Musa, tetap juga masih keras. Sampai kemudian Tuhan, ya aku mengeraskan hatinya. Artinya dibiarkan itu keras hati. Kita begitu, udah tahu dosa, tapi terus aja asik melakukannya. Pada waktunya, ia tidak bisa dengar lagi suara Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yang telah mengecap melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, jaga terus telinga rohani kita untuk peka dengar-dengaran akan suara Tuhan. Jangan keraskan hati kita, dengarkan dia. Jangan ikuti hawa nafsu yang membodohi kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sudah tegak apa? Amin. Amin. Haleluya. Amin. Tangan kiri kanan. Yesus mengasihi. Amin. Yang keempat, orang Kristen yang kehilangan kasih yang mula-mula. Wahyu 2 ayat 4. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dulu rajin berdoa, rajin pelayanan, penuh semangat. Sekarang ibadah terasa berat. Pelayanan terasa menjadi beban, menyiksa. Hati menjadi dingin. Meninggalkan kasih yang mula. Menjadi hamba, jadinya datar lagi begitu ya biasanya dingin. Dan ini tidak siap bagi kedatangan Tuhan Yesus. Dulu rajin berdoa, rajin pelayanan, penuh semangat. Sekarang ibadah terasa berat. Saudara, ada seorang datang kepada saya. Oh Paris, kalau sekali saja saya nggak ke gereja, rasanya berhutang. Nggak enak, gelisah gitu. Sepanjang hari dalam seminggu itu. Karena nggak ke gereja. Tapi ada orang nggak ngepek. Mau ke gereja, nggak ke gereja, sama aja. Kehilangan kasih yang mula-mula. Hal beribadah itu bukan pilihan. Hal beribadah itu perintah. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh orang. Tapi hendaklah kau saling menasihati. Nah itu, jadi harus menasihati. Diingatkan. Kehilangan kasih yang mula-mula adalah tipe orang yang tidak siap bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yang kelima, orang Kristen yang tidak berjaga-jaga. Matius 25 ayat 1 sampai 13 perumpamaan tentang 10 gadis. 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang bijaksana, ia membawa minyak persediaan untuk pelitanya. Yang bodoh tidak menyiapkan minyak untuk pelitanya. Mereka sama-sama menantikan. Kita lagi lagu apa yang menantikan? Menantikan Tuhan. Lagu yang pertama ya,
ya, lagu yang pertama itu kalimatnya bagus banget. Bagus banget itu. Ya, itu bagus banget. Dan itu dengan aku pasti menang. Ya itu lagu luar biasa. Ya. Kalau boleh minggu depan saya request lagi itu nyanyi lagi. Siapa? Oh lagu itu bagus. Ya. Aku menang gitu tuh. Aku pasti menang. Menanti, tetap terus menabur. Menanti. Yang bodoh dan yang bijak sama-sama menanti. Mempelai datang. Tetapi yang bodoh tidak menyiapkan minyak. Ketika berita itu hampir padam, mempelai belum datang, mereka coba minta kepada yang bijaksana. Yang bijaksana, nggak bisa. Ya, kalau kami kasih kami nggak ada dong. Ya, mumpung belum datang, beli aja dulu. Nah, ketika dia beli, cari minyak, mempelai datang. Yang bijaksana nyambut mempelai, yang bodoh ketinggalan. Sudah masuk, pintu ditutup, walaupun diketok-ketuk, mereka tidak bisa berkenan masuk. Saudara-saudara, demikian. Sediakan minyak rohani kita. Amin. Roh Kudus dalam hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi dengarkan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Agar saat Maranatha kita didapati setia. Amin. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Yang bodoh kehabisan minyak ketika mempelai datang. Artinya mereka tidak mempersiapkan diri secara rohani. Dan ketika pintu tutup, mereka terlambat. Selain berikutnya, sebelum berakhir khotbah ini, pertanyaan penting hari ini, bukan apakah kita orang Kristen, tetapi apakah kita siap jika Tuhan datang malam ini? Atau sebentar siang? Karena ketika Tuhan datang nanti, tidak ada waktu untuk bertobat lagi. Tidak ada kesempatan kedua untuk pintu lagi. Itu sudah tertutup. Haleluya. Selain berikutnya, banyak orang Kristen siap mati suatu hari nanti, tetapi tidak siap jika Tuhan datang hari ini. Ya, tahu gue besok pasti akan mati, gue siap. Tetapi untuk datang, Tuhan datang hari ini belum siap. Dengarkan, kedatangan Tuhan bukan hanya berarti Maranatha. Tapi kedatangan Tuhan itu saat Tuhan memanggil kita. Selesai di dunia ini. Wisuda. Siapkah kita? Tadi pagi saya dengar, ini pribadi ya, pribadi saya dengar lagi suara, aku makasih. Tapi saya berkata, Tuhan, saya juga mau sama-sama dengan, tapi jangan dulu Tuhan. Saya mau menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kalau boleh pilih, jangan dulu Tuhan. Saya ingin selesaikan apa yang Tuhan percaya. Nah, Yesus berkata, aku mengasihimu. Ya Tuhan benar. Tadi pagi, ya, ada anak-anak supaya saya nyanyi, ya, pakai gitar ke belakang, sampai nyanyi gitu. Ya Tuhan benar. Sebenarnya aku ingin bersamamu, benar Tuhan. Tetapi dalam hadiratmu saja Tuhan di dunia ini,
dalam lingkupan dan tudunganmu. Kami izinkan saya menyelesaikan apa yang Engkau percayakan. Karena kita harus hidup seperti itu. Hidup seolah-olah baru kemarin Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Hiduplah hari ini seolah-olah baru tadi pagi Tuhan Yesus bangkit, memberikan kekuatan dan penghiburan untuk kita melangkah dalam hidup ini. Hiduplah seolah-olah besok Tuhan Yesus akan datang, sehingga kita bergairah menyiapkan diri, karena besok Tuhan akan datang. Tidak sembarangan menjalani hidup ini. Klik yang terakhir. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita berdoa. Nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan. Haleluya. Mutiara tak ternilai. Haleluya. Haleluya. Saudara, dengarkanlah Roh. Haleluya, yang berbicara kepada saudara. Siapa bertelinga, biar baiklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini, sebelum pertemuan ibadah ini berakhir, pastikan sebelum saudara keluar, saudara mendengar, ia berkata, "Aku mengasihimu." Lalu saudara berkata, "Aku mengasihi Yesus." Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari untuk menjalani hidup ini dan membagi kasih lewat setiap aspek kehidupan yang Kau percayakan untuk kami jalani hari lepas hari. Haleluya. Singers bisa tolong membantu angkat pujian ini. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku engkau. Mari kita berdiri bersama-sama. Naikkan refnya dari awal. Berikan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Ya, naikkan baiknya demi baik. Segarkan. Selalu oleh kuasa firman-Nya, Roh-Mu. Yeah.
Saya tahu Roh Tuhan ada di sini. Ia sedang berbicara buat saudara. Dengarkan dia. Seperti ia berkata kepada saya, aku mengasihi. Ia ingin berkata kepada saudara, aku mengasihi. Biar ia jadi yang terutama buat saudara. Hadirnya dalam hidup kita adalah segalanya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak bernilai harta milikmu, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saudara Agus akan berdoa merespon firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih anugerah, kasih setia-Mu, pemeliharaan, perlindungan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang datang pagi ini buat kami. Sebagai orang percaya, kami harus siap senantiasa siaga, berjaga-jaga. Haleluya. Berjaga-jaga dan tetap berdoa sampai Maranatha Engkau datang kedua kali. Haleluya. Kiranya kami dimampukan, kami disanggupkan sebagai hamba-hamba yang setia. Waktu kedatangan Tuhan, ada suara terdengar, sabaslah engkau hambaku yang setia. Biarlah itu tertanam di hati kami, menjadi kerinduan di hati kami, dan kami mengerjakan. Haleluya, haleluya, panggilan Tuhan. Kami mengerjakan, haleluya, keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Haleluya, sehingga hidup kami menjadi terang, menjadi garam yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus kiranya memampukan kami semua, haleluya, untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.